Bang, iPhone 8 di tahun 2024 layak dibeli atau enggak sih? Oke, kita bahas di video ini ya. iPhone 8 ini umurnya udah 6 tahun lebih. Kalau kita cek di marketplace, harganya sekarang berkisar 2 juta rupiah. Bahkan jika kalian beruntung, ada yang jual di bawah 2 juta untuk varian base modelnya. Dengan harga yang super terjangkau, apakah worth it? Oke, kita bahas dari bagian yang pertama. Nomor 1 yaitu desain. Desain iPhone 8 ini masih sama seperti desain iPhone terdahulu, kayak iPhone 6, iPhone 7. Bedanya di iPhone 8 ini belakangnya udah menggunakan material kaca. Desain ini cukup kompak dan ringan. Dipakai satu tangan nyaman, dimasukkan kantong juga nggak kerasa kayak bawa HP. iPhone 8 ini untuk bagian belakangnya kita bisa lihat kalau kameranya ini masih satu. Belum ada kamera telefoto, apalagi kamera ultra wide. Dan logo Apple-nya juga masih ada di atas. Dan tentu saja kita di sini udah nggak dapetin yang namanya headphone jack. Jadi di bagian bawah cuma ada lubang charger, lubang speaker, dan lubang mikrofon. Untuk framenya iPhone 8 ini masih pakai aluminium, tapi meskipun begitu ternyata feel di genggamnya masih kerasa solid khas iPhone. Dipakai di tahun 2004, dari segi bodinya jujur masih kerasa kokoh dan kerasa fleksibnya, walaupun nggak sepremium iPhone terbaru. Lanjut ke nomor 2 yaitu layar. Layar iPhone 8 ukurannya kecil, cuma 4,7 inch dengan panel Retina IPS display dan resolusi HD. Ukuran layar HP ini cenderung mini, yang mana ini ngebuat sebagian besar orang bakalan kerasa layarnya berasa kecil banget. Kalau kita pakai untuk nonton film, nonton YouTube ataupun main game, rasanya udah kurang nyaman, apalagi jika kalian pengguna HP-HP besar sebelumnya. Untuk kualitas panel HP ini pun sangat biasa saja, karena masih pakai panel jenisnya IPS dengan resolusi hanya HD. Intinya kualitas layar di HP ini standar aja kalau kalian pakai di tahun 2024. Walaupun begitu, iPhone 8 ini memiliki touch response yang lebih baik dengan HP-HP Android di zamannya. Untuk desain bezelnya juga masih jadul ya guys. Atas bawahnya super tebal, tapi buat sebagian orang yang minimalis, desain-desain kayak gini malah jadi pilihan karena terkesan simple dan tidak sombong. Tapi itu untuk sebagian kecil orang aja ya. Untuk para milenial pasti bakal ngerasa iPhone ini kerasa jadul. Lanjut ke nomor 3, performa. Apple A11 Bionic di iPhone ini kerasanya masih oke dipakai di tahun 2024. Sama sekali bukan iPhone yang ngebut, tapi bukan berarti lambat. Ini cukup pas aja kalau dipakai harian. Walaupun ada hal yang harus dikorbankan dari HP ini, yaitu di bagian suhunya. Dipakai untuk sosmed dan buka-buka YouTube, HP ini kerasa cepet banget panasnya. Apalagi jika kalian paksa untuk gaming dan editing, bakal tambah panas lagi. Ya ini wajar, karena memang HP-nya udah tua, serta chipset yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan jika kalian paksa untuk record video lebih dari 15 menitan, HP ini terkadang force close sendiri. Jadi kalian bisa expect dari segi performanya memang sesuai umurnya. Kalau kalian mau pakai HP ini di tahun 2024, gue saranin untuk penggunaan harian aja atau enggak dijadiin sebagai secondary device. Lanjut ke nomor 4 yaitu kamera. iPhone 8 ini dibekali dengan single kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Dari segi kualitas kameranya sebenarnya masih cukup oke ya kalau kita bandingkan dengan HP Android dengan range harga yang sama. Tapi untuk kualitas videonya, gue bisa bilang iPhone 8 ini lebih bagus kualitas videonya dibandingkan HP Android baru kisaran 1-2 jutaan. Tapi kalau untuk hasil foto, kayaknya sih masih ada yang lebih bagus daripada iPhone 8 ini. Misalkan Google Pixel 4a yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Meskipun begitu, kalau kalian suka dengan sosial media seperti Instagram, contohnya, dengan dukungan iOS-nya, hasil kamera yang diupload di Instagram rasanya masih sangat layak dipakai di tahun 2024, khususnya untuk foto dan video di cahaya yang cukup. Tapi kalau ditanya bagus atau enggak, jawabannya ya pas-pas aja dan tergantung kondisi. Oke, lanjut ke nomor yang kelima, baterai. Baterai di iPhone 8 ini ukurannya kecil banget ya, cuma 1821 mAh. Dan untuk seharian itu udah jelas kita minimal itu ngecharge 2 kali ya. Kalau ngecharge sekali, biasanya kalian jarang memakai iPhone-nya, ataupun kalian jadiin HP ini sebagai HP kedua. Tapi kalau kalian adalah power user atau yang sering banget pakai HP, kayaknya sih bakalan ngecharge hingga 2 kali, bahkan sampai 3 kali dalam sehari. Dan untuk screen on time-nya berkisar di 3-4 jaman aja. Karena baterainya yang cukup boros, kita nggak bisa berharap banyak. Kalian harus rajin kemana-mana bawa powerbank atau casan HP. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya worth it atau enggak bang membeli iPhone ini di harga 2 jutaan? Jawabannya tidak worth it. Ada pilihan yang lebih bijak seperti iPhone X dengan rentang harga yang tidak terpaut jauh, tapi memiliki desain dan performa kamera yang lebih baik serta build quality yang lebih premium. HP ini mungkin worth it jika kalian jadikan sebagai secondary device, HP kedua untuk chatting atau sekedar sosmed ringan aja. Kalau kalian geber sebagai HP utama, rasanya udah kurang layak.
Tapi ini merupakan pendapat pribadi. Jika kalian punya opini atau pertanyaan lain, silahkan bisa di drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal balik lagi di video selanjutnya.